فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu, akhwani fillah, kita telah mengambil beberapa masail seputar Dajjal. Dari mana awal kemunculan Dajjal? Indah ya Abdullah. Nah, dari suatu kampung yang dinamakan dengan Kampung Al-Yahudiyah. Di kota apa ini adanya? Mujahid Asbahan, yang berada di daerah mana? Kalau dilihat dari Iran, Endak Abdurrahman, dari arah barat laut Iran. Baik. Kemudian kaum muslimin pertama kali bertemu dengan Dajjal, yaitu di suatu jalan antara Syam dan Irak. Baik. Sebagian ulama membawa pada hal ini, akhwan, yaitu keluarnya Dajjal di daerah atau di suatu jalan antara Syam dan Irak, yaitu awal dia bertemunya dengan kaum muslimin. Baik. Siapa mayoritas pengikut Dajjal Akbar? Orang-orang Yahudi. Yang lainnya hendak ya Bapak para wanita. Dan terkait para wanita, akhwan, memang dalam riwayat yang disebutkan di kitab kita padanya kedhaifan, tapi Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau terhadap Al-Fiqhul Akbar menyebutkan adanya penguat yang menunjukkan bahwasanya sabit bahwa wanita juga masuk dalam deretan mayoritas pengikut Dajjal. Dan ini sebagaimana telah diisyaratkan kemarin dari sifat asal para wanita yang memang condong kepada perkara-perkara dunia dan mudah terfitnah. Baik. Sebagaimana pula menjadi mayoritas pengikut Dajjal adalah ashabul hala wal jasya, yaitu orang-orang yang memiliki ambisi, memiliki ketamaan terhadap perkara duniawi. Ini juga menguatkan terkait para wanita yang menjadi mayoritas pengikut Dajjal, karena kebanyakan mereka terhadap hal duniawi sangat mudah terfitnah. Juga yang masuk dalam deretan pengikut Dajjal adalah al-munafiqun. Ini juga ditambahkan orang-orang munafik, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Anas, di mana orang-orang munafik keluar dari Mekah dan Madinah. Taib keluar mengikuti Dajjal. Dengan digoyang kota Mekah dan Madinah, orang-orang munafik keluar untuk mengikuti dan menyambut fitnah Dajjal. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Sekarang kita masuk pada sifat Dajjal.
Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa huwa a'warul 'ain maktubun baina 'ainaihi. Baik. Dibetulkan pada cetakan kita. Atau dalam cetakan lain juga baina ainihi, di antara matanya, maksudnya kedua matanya. Jadi diinginkan jenis di sini. Wa illa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis Anas, maktubun baina ainaihi kaf fa ra. Tayyib. Yaqra'uhul mu'min faqat. Nah, pada kalimat ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ingin menjelaskan secara ringkas tentang sifat Dajjal yang dengannya dia dikenal. Dan ini sebagian kecil saja dari sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Karena memang setiap nabi dan rasul menjelaskan kepada umatnya tentang fitnah Dajjal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad, beliaulah yang paling lengkap dalam menjelaskan sifat-sifatnya. Maka termasuk dalam pembahasan yang masyru', pembahasan yang dituntut untuk setiap penuntut ilmu mempelajarinya, adalah terkait sifat-sifat Dajjal ini sebagai upaya untuk kita bisa mengenali makhluk yang sangat besar fitnahnya ini untuk bisa menjauhinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berkhutbah di depan para sahabat, kemudian menjelaskan tentang Dajjal. Inni la unzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa waqad anzara qaumah. Sungguh aku akan memperingatkan kalian tentang Dajjal ini, dan tidaklah seorang nabi pun kecuali dia telah memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Cuman bedanya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinni sa'aqulu lakum fihi qaulan lam yaqulhu nabiyyun liqaumih. Akan tapi aku akan mengatakan kepada kalian suatu perkataan penjelasan tentang Dajjal ini yang belum diucapkan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Baik. Ini menunjukkan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan secara detail sifat-sifat Dajjal al-Kadzdzab. Beliau mengatakan innahu a'war wa innallaha laisa bi'a'war. Dan ini merupakan sifat yang sangat jelas yang terbedakan antara Allah subhanahu wa ta'ala yang hak untuk diibadahi dengan Dajjal yang hanya sekedar mengaku-ngaku dirinya sebagai Rabb. Makanya Nabi SAW tegaskan pertama kali, innahu a'war wa innallaha laisa bi'a'war. Sungguhnya Dajjal itu a'war, matanya cacat. A'war itu maknanya apa? Yang cacat matanya. Semua yang memiliki cacat mata dinamakan a'war. Wa innallaha laisa bi'a'war, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak cacat matanya. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, yang di antara sifatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati basir, zat yang maha melihat. Dan juga di sini para ulama mengambil istinbat
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga disifati dengan sifat ain, sifat mata. Dan mata Allah Subhanahu wa taala mata yang sempurna, tidak sama dengan matanya para makhluk. Baik. Ini sifat pertama dari sifat Dajjal, yaitu terkait matanya. Matanya adalah apa? A'war. Mata yang cacat. Dan kalau kita perhatikan tentang riwayat-riwayat yang datang, ada riwayat yang sekilas seperti kontradiksi. Karena pada hadis Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal Masihad Dajjal a'warul 'ainil yumna." Sesungguhnya Dajjal itu cacat mata kanannya. Sedangkan pada hadis Hudzaifah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Ad-Dajjalu a'warul 'ainil yusra." Bahwasanya Dajjal itu cacat mata kirinya. Para ulama rahimahumullah ta'ala mensinkronkan dua riwayat ini dengan menegaskan bahwasanya memang kedua-dua mata Dajjal itu cacat. Cuman perbedaan cacatnya antara yang mata kanan dan mata kiri, yaitu bahwa yang mata kanan, yang mata kanan yaitu hiyal aura at-tafi'ah, yaitu yang buta, tidak bisa melihat. Yang tidak bisa melihat adalah mata yang kanan. Baik. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-Dajjal a'warul 'ainil yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tafi', yaitu tidak punya cahaya, tidak bisa melihat. Ini dengan riwayat Hamzah, tafi'ah. Adapun untuk yang kiri, yaitu yang disifati dengan tafiyah. Itulah apa? Itulah mata yang menonjol, melotot. Seperti apa? Ka'annaha nukha'ah, seperti air liur yang menempel di tembok. Kamu kalau meludah, sedang batuk, ada riak, kemudian apa? Diludahkan, nonjol. Dan nonjolnya jelek. Taib, itulah sifat mata Dajjal. Matanya yang sebelah kiri menonjol, melotot, dan itu yang bisa melihat. Taib, sehingga dari sini kita ketahui kedua-dua mata Dajjal yaitu apa? Cacat semuanya. Makanya riwayat a'warul 'ainil yumna dan a'warul 'ainil yusra ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena memang kedua-duanya cacat. Cuman beda cacatnya, kalau yang kanan itu yang tidak bisa melihat, yang tafi'ah, yang mati dalam artian tidak bercahaya, tidak bisa melihat. Sedangkan yang kiri itu yang menonjol, melotot, seperti air ludah yang menempel di tembok. Baik, ini mengenai sifat mata Dajjal. Kemudian sifat kedua yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, maktubun baina 'ainihi kafara. Tertulis di antara kedua matanya itu kafara. Yang tulisan ini hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman saja. Yaqra'uhu al-mu'minu faqat. Hanya orang yang beriman yang bisa membaca tulisan tersebut.
Dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Abdullah bin Umar, demikian pula hadis Hudzaifah dan hadis Anas. Taib yaqra'uhu kullu mu'min. Nah, akan bisa membacanya orang yang beriman. Sifat yang ketiga, kawan, ditambahkan dari sisi tubuhnya, dia disifati seorang yang jasim, tubuhnya gemuk. Ditunjukkan oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Taib, Rasulullah mengatakan fa idza rajulun jasimun ahmar ja'dur ra'si a'warul 'ain ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tentang Dajjal, maka tiba-tiba sifat Dajjal ini terlihat oleh Nabi adalah sebagai apa? Rajul, dia berarti laki-laki. Rajul, laki-laki, jasim, memiliki tubuh yang gemuk. Dari sisi tubuhnya. Kemudian dari sisi warna kulitnya, dalam riwayat ini ahmar, jadi sifati dengan ahmar, berwarna kemerahan. Dan dalam riwayat Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diperjelas lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia itu hijanun azhar. Nah, dikatakan oleh ulama ahli lughah seperti diantaranya Ibnu al-Mangdur dalam Lisanul Arab, azhar abiyad, sehingga sifat kulit dari Dajjal digabungkan akhwan oleh para ulama, yaitu al-abiyad fihi humarah. Sifatnya apa? Putih, ada kemerah-merahan. Ya, gambarannya mungkin seperti orang-orang apa? Orang-orang bule itu, yang warna kulitnya apa? Putih-putih gitu, tapi kemerah-merahan. Nah, warna yang jelek. Taib, putih-putih kemerah-merahan. Ini warna kulit Dajjal. Kemudian rambutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ja'dur ra'si. Ja' yaitu apa? Keriting. Keriting dengan apa? Rambut yang banyak, awan. Jadi bukan sekedar keriting rambutnya sedikit, tapi apa? Keriting dan banyak, lebat. Adapun tentang keritingnya banyak dalam riwayat hadis, seperti diantaranya hadis ini, hadis Abdullah bin Umar, ja'dur ra'si. Juga dalam hadis Nawas Ibnu Sam'an dalam Sahih Muslim, nah, dia dikatakan syabun qatat, yaitu laki-laki masih muda, disifati dengan syab, belum apa? Belum tua. Dan itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki, walaupun telah tercipta, nah, tapi apa? Tetap dalam keadaan umur yang seperti itu, masih muda. Sedangkan yang menunjukkan lebatnya rambut Dajjal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Hudzaifah bin al-Yaman yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, katsirus sya'b. Nah, banyak rambutnya.
Dan dalam riwayat Muslim di nomor 2934, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jufalus sya'ar. Saya berarti ya gambarannya keriting banyak ya, keribu ya kan? Keribu. Ini rambutnya. Kemudian sifat jalannya kawan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan jalannya pun caranya jalan yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Masihad Dajjal rajulun qasirun afhaj ja'dun." Sungguhnya Al-Masihud Dajjal itu seorang laki-laki yang qasir, pendek. Ini pendek, tadi gemuk, ya kan? Pendek gemuk. Pelem, pendek lemu. Taib, ini Dajjal. Taib. Kemudian rambutnya keribu, lebat. Mata kanannya tidak melihat, mata kirinya menonjol. Kayak air ludah yang nempel di tembok. Sifat seperti air ludah yang kayak nempel di tembok, demikian pula pada sebagian riwayat seperti buah anggur yang menonjol. Nah, inabah. Ya, menunjukkan apa? Melotot. Sifat yang buruk untuk mata, ngeri. Taib. Kemudian afhaj. Nah ini afhaj maknanya akhwan, alladzi idza masya ba'ada baina rijlaihi kal mukhtatin. Nah, yaitu seseorang yang kalau jalan maka dia apa? Antara kedua kakinya dilebarkan, yaitu mekah-mekah. Tahu mekah-mekah? Hah? Menjahit? Hah? Mekah-mekah kayak orang lagi di khitan. Lagi khitan kan jalannya apa? Nah, kedua kakinya dijauhkan. Tahu enggak yang orang Aceh? Jalannya kedua kakinya jauh gitu. Hah? Tapi enggak normal jalannya, tapi kayak apa? Kayak ketika masih khitan. Kalau ingat dulu masih di khitan jalannya kayak gitu. Itu cara jalannya Dajjal. Dan ini jelas merupakan aib. Jadi dari semua sifat-sifat ini kita lihat sifat-sifat yang ma'ibah, sifat-sifat yang buruk sebenarnya. Nah, untuk menunjukkan bahwasanya yang seperti ini tentu tidak pantas untuk dia sebagai sesembahan, karena sesembahan adalah zat yang sempurna pada semua sifat-sifatnya, bagus pada semua sifat-sifatnya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fa amma masihud dalalah farajulun ajlal jabhah mamsuhul ainil yusra aridun nahar ka'annahu Abdul Uzza ibn Qatan. Adapun Masih Dalalah, ini juga penamaan lain untuk Dajjal. Dia adalah Masihud Dalalah, Taib, sebagai lawan dari Masihul Haq, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Al-Masihud Dajjal dia sifatnya ajlal jabhah, yaitu keningnya kawan ya lebar. Taib, keningnya lebar. Jadi ya secara mudahnya buta, ya buta. Jadi keningnya lebar, tumbuhnya rambut. Nah, tidak normal. Banyak rambutnya keribu, tapi apa tadi? Keningnya lebar. Nah,
Sifat yang lain dari Dajjal, annahu la yulad, bahwasanya Dajjal itu tidak apa? La yuladu lahu, tidak bisa memiliki keturunan. Nah, la yuladu lah, sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala pada nomor 2927. Dajjal itu tidak punya keturunan. Maka ini juga salah satu hujjah dari Ibnu Sayyad bahwasanya dia bukan Dajjal. Nah, kenapa? Karena dia berdalih Nabi SAW telah mengatakan Dajjal itu tidak memiliki keturunan, sedangkan dia memiliki keturunan. Dan memang Ibnu Sayyad, bukan Dajjal Akbar, tapi dia masuk dalam kategori Dajjalun minad Dajjajilah. Kenapa? Karena masuk kategori kuhan, penipu. Ya dukun, penyihir. Fitnahnya, ada di zaman Nabi SAW. Sampai, sebagian sahabat berselisih, apakah dia itu Dajjal Akbar atau bukan. Nah, di antara dalil yang menunjukkan kalau dia bukan Dajjal Akbar, ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim. Karena Dajjal itu tidak memiliki keturunan. Baik. Ini beberapa sifat tentang Dajjal. Baik, apa saja tadi? Coba Cahya. Yang pertama matanya dari atas, coba. Dari paling atas rambutnya. Rambutnya gimana? Keriting. Saya dengarnya sedikit. Rambutnya keriting, lebat, tapi apa? Tumbuhnya taib, tidak di tempat tumbuh yang normal. Karena apa? Disifati Dajjal itu ajla jabhah, yaitu cunong berarti sedikit botak ke belakang tubuhnya, jadi lebar bagian keningnya. Taib. Terus matanya Sakif, kedua-duanya cacat. Terus beda cacat kanan dan kiri. Yang kanan buta, yang kiri menonjol, melotot. Taib. Kemudian sifat yang lainnya apa? Hendak Abdullah. Masih di atas dulu, seputar kepala dulu. Tertulis di antara kedua matanya apa? Kafara, yang bisa baca hanya orang yang beriman. Nah, berikutnya apa? Akmal. Taib, tubuhnya gemuk tapi gemuk tapi orang kan biasanya gemuk, bayangannya gemuk, tinggi, kekar, tapi dia gemuk, pendek. Taib, dia pendek, lemu. Diingat-ingat pelem, pendek, lemu. Nah, taib. Kemudian apa terusnya zikri? Jalannya ngangkang, taib. Nah, angkang, ahsan. Nah, taib istilahnya ngangkang ya, jalannya ngangkang. Dalam bahasa Arabnya tadi apa? Afhaj. Taib, afhaj. Dia kalau jalan ngangkang. Nah, sifat berikutnya apa? Khadir. Kulitnya putih kemerah-merahan. Taib. Berikutnya apa? Syukran. Taib, laki-laki masih muda. Taib, laki-laki masih muda. Naam, rajulun syab. Taib, sifat berikutnya apa Hudzaifah? Mandul, tidak memiliki keturunan. Taib. Nah, ini sifat-sifat tentang Dajjal dari riwayat-riwayat hadis yang datang dalam menjelaskan tentang
Dajjal tersebut. Qala walahu fitnatun 'azimah. Dan Dajjal ini memiliki fitnah yang besar. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan bahwasanya ini fitnah terbesar semenjak penciptaan langit dan bumi sampai tegaknya hari kiamat. Minha, di antara bentuk fitnah Dajjal tersebut, annahu ya'murus samaa'a fatumtiru wal arda fatumbit. Di antara bentuk fitnah Dajjal, dia perintahkan langit, maka langit kemudian mencurahkan hujan. Kemudian perintahkan ke bumi, maka kemudian dia menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Ini bagi orang-orang yang pikirannya duniawi dan tidak beriman, ya akan terbengong-bengong kemudian mengakui bahwasanya dialah yang pantas diikuti dan diibadahi. Baik. Daliluhu haditsun Nawas radhiyallahu anhu akhrajahu Muslim. Hadits Nawas bin Sam'an termasuk di antara hadits yang panjang yang mengisahkan tentang Dajjal. Baik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu memang sengaja dalam majlis menceritakan tentang Dajjal sampai-sampai suaranya terkadang menurun, terkadang meninggi. Nah, sampai-sampai para sahabat akhwan hatta dzananna annahu fi ta'ifatin nakhl. Sampai-sampai kami menyangka Dajjal itu sudah ada di apa? Di rumpunan pohon kurma. Taib. Kenapa? Ya seakan-akan dekat karena saking jelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Dajjal dan memperingatkan tentang bahaya dari fitnahnya. Nah, fayamurus sama fatumtir wal arda fatumbit. Ma'ahu jannatun wa nar. Fitnah yang lain bersama Dajjal itu ada surga dan neraka. Nah, cuman surganya Dajjal adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya nerakanya Dajjal adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan untuk tidak terkecoh dengan apa? Fitnah Dajjal tersebut. Karena sungguhnya api yang menyala-nyala ketika dia dicemplungkan, atau seseorang dicemplungkan kepadanya, kemudian dia meminum yang di situ sebenarnya adalah air yang sangat segar. Baik. Fajannatuhu narun wa naruhu jannah. Ya, surganya Dajjal adalah hakikatnya neraka, dan nerakanya Dajjal adalah apa? Hakikatnya adalah surga. Daliluhu hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dalilnya adalah hadits Hudzaifah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa imma adrakanna ahadun falyati an-nahr alladhi yarahu nar wal yughammid thumma yutatti ra'sah fayashraba minhu fa innahu ma'un barid. Maka kapan saja salah seorang di antara kalian mendapatinya, maka hendaknya mendatangi sungai yang dia lihat itu adalah api yang menyala-nyala. Kemudian, masuklah ke sungai tersebut, celupkan kepalamu, kemudian minum darinya, karena sungguhnya itu adalah air yang dingin.
Nah, dalam riwayat ini ma'ahu nahrani yajriyan ahaduhuma ra'yal 'aini ma'un abyad wal akhar ra'yal 'aini narun ta'ajjaj. Bersamanya dua sungai. Nah, satunya sungai kelihatannya berisi air yang putih, bersih, segar. Sungai yang lain seperti api yang menyala-nyala. Dan Nabi SAW merintahkan kalau mendapati seperti ini dari Dajjal, maka masuklah ke sungai yang kelihatannya seperti api. Hadzara minhu Nabi SAW faqala man sami'a bihi falyan'a anhu wa man adrakahu falyaqra' alaihi fawatiha suratil kahfi aw bi fawatihi suratil kahfi. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, nah, bagaimana seorang selamat dari fitnah Dajjal. Nabi SAW telah memperingatkan umat dari fitnah yang sangat besar tersebut dan telah kita lewati penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya fitnah Dajjal tidak hanya menimpa orang-orang yang mendapati di masa keluarnya, tapi juga apa? Pada masa-masa sebelumnya bagi siapa saja yang mengikuti kebatilan dikarenakan hal-hal yang dia lihat yang menurutnya sesuatu yang di luar kebiasaan. Berarti dia terfitnah dari jenis fitnah Dajjal. Nabi SAW membimbingkan jalan keluar dari fitnah Dajjal, yaitu untuk menjauh darinya kapan saja mendengar tentang Dajjal keluar. Man sami'a bihi falyan'a anhu. Ini langkah pertama, menjauh dari Dajjal. Jangan seseorang merasa sok bahwasanya dirinya akan kuat menghadapi fitnah Dajjal. Karena Nabi SAW telah peringatkan untuk menjauh darinya. Kemudian falyaqra' alaihi fawatiha suratil kahfi au bi fawatihi suratil kahfi. Ada syak dari perawi apakah dengan ba atau tidak. Tapi yang jelas di sini maksudnya sama, yaitu bacakan padanya ayat-ayat pembuka dari surat Al-Kahfi. Yang dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berikan penjelasan bahwasanya yang dimaksud adalah 10 awal dari surat Al-Kahfi. Nah, dengan menghafal dan membaca 10 awal dari ayat-ayat di surat Al-Kahfi. Hal ini ditunjukkan dalam hadits Abi Darda dalam Sahih Muslim, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi ufsima minad dajjal. Siapa saja menghafal 10 ayat dari awal-awal surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah ad-dajjal. Dan dalam hadis Nawas tadi Nabi SAW menegaskan apa? Man adrakahu minkum falyaqra' alaihi fawatiha suratil kahfi. Nah, baik. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini adalah pencampuran dua hadis yang sebagaimana diterangkan dalam catatan kaki. Waqa'a hadza khaltun baina haditsain, ya, pada hadis yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah ada pencampuran dua hadis. Amal qit'atul ula wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam man sami'a bid-dajjal falyan'a minhu fa min hadits Imran bin Husain. Untuk apa? Menjauh dari fitnah dajjal. Itu hadis Imran bin Husain. Wa tatimmatuhu fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayatba'uhu mimma yab'athu bihi minasyubhat aw lima yab'athu bihi minasyahawat. Minasyubhat. Mimma yab'athu bihi minasyubhat aw lima, menunjukkan bahwasanya mimma di sini bermakna ta'lil. Lima yab'athu bihi minasyubhat. Diperintahkan untuk menjauh karena sungguh demi Allah seorang laki-laki mendatanginya dalam keadaan dia menyangka dirinya mukmin, kemudian akhirnya mengikuti Dajjal dikarenakan apa yang Dajjal kirim berupa syubhat-syubhat.
Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Abi Syaibah wa huwa fi Sahihil Musnad li Syekhina al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Wa amal qit'atul ula fa amal qit'atul ukhra fa hiya min haditsin Nawas radhiyallahu anhu 'inda Muslim. Yaitu apa? Falyaqra man adrakahu falyaqra alaih. Jadi dikurung di atas itu. Pada wa man adrakahu itu hadis Nawas bin Sam'an. Taib. Juga di antara upaya selamat dari fitnah Dajjal yang ketiga adalah al-isti'adzah min fitnatih. Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal sebagaimana hadis yang telah kita lewati di awal dalam doa sebelum salam. Langkah yang keempat yaitu ta'allumul ilmi syar'i, mempelajari ilmu syar'i. Karena dengan mempelajari ilmu itu akan mengokohkan keimanan dan akan menguatkan penggambaran tentang fitnah Dajjal sehingga dia tidak mudah terkecoh olehnya. Langkah yang kelima, at-tasalluh bil a'mali salihah, yaitu berbekal dan bersenjata dengan amalan-amalan saleh. Karena Nabi SAW ketika memperingatkan fitnah Dajjal katakan di awal badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Badiru bil a'mali sittan, tulu' asy-syamsi min maghribiha awid dukhan awid dajjal awid dabah aw khasata ahadikum aw amral 'amah. Hadis Abi Hurairah dalam Sahih Muslim. Di sini Nabi perintahkan untuk bersegera beramal sebelum datangnya tanda-tanda kiamat yang 6, di antaranya Dajjal. Menunjukkan sebab selamat darinya adalah dengan beramal saleh. Kemudian at-tamassuk bil kitab was sunnah, untuk berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, karena Allah mengatakan wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa saja yang berpegang teguh dengan Allah, yaitu dengan tali agama Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan diberi hidayah menuju jalan yang lurus. Juga di antara sebab untuk bisa selamat dari fitnahnya untuk tinggal di Mekah dan Madinah bagi yang dimudahkan. Kenapa? Karena Dajjal tidak akan memasukinya. Tapi dengan syarat dia harus senantiasa memperbagus keimanannya, karena tidak bermanfaat tinggal di Mekah dan Madinah kalau dirinya munafik. Nah, barakallahu fikum, ini berapa sebab-sebab untuk selamat dari Dajjal? Berapa syukran? 6. Taib. Kemudian yang ketujuh, ma'rifatu awsafihi sabiqah, berupaya untuk mengetahui sifat-sifat Dajjal yang telah lewat sehingga jelas, oh ini Dajjal. Terutama tadi tulisan kafarah yang akan dibaca oleh setiap orang yang beriman. Barakallahu fikum, naktahi bihadza, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.